Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tini dan Nanda. Kali ini aku akan membagikan resep tape ketan. Nah, tape ketan ini manis, berair, dan kalau didiamkan itu lebih dari 2 hari, rasanya jadi semakin mantap loh. Nah teman-teman, kalau kalian mau jadikan ini ide bisnis kalian di rumah, kalian bisa bentuk bulat-bulat seperti ini, dan kalian bisa kemas dalam wadah atau cup-cup kecil. Untuk harganya, kalian silahkan sesuaikan dengan daerah kalian masing-masing. Nah teman-teman, cara buatnya ini mudah dan aku akan langsung ke cara pembuatannya ya. Ini adalah beras ketan sebanyak 700 gram. Sudah aku cuci bersih dan aku sudah rendam selama semalaman dengan pasta pandan dan pewarna hijau. Tujuan merendam dengan pewarna ini supaya warnanya langsung merasuk ke dalam beras ketannya. Selanjutnya kita akan kukus. Tapi sebelumnya beras ketannya tadi kita tiriskan dulu ya. Untuk proses pengukusan ini selama kurang lebih 15 menit aja dan menggunakan api sedang. Sambil nunggu beras ketannya tadi dikukus, ini aku jemur 2 keping ragi tape. Jadi takarannya untuk 500 gram beras ketan itu gunakan kurang lebih 1 keping aja. Ini tujuan penjemurannya itu untuk memaksimalkan hasil rasa dari tape ketannya nanti. Selanjutnya ini aku gerus menggunakan sendok aja dan gerusnya nggak perlu terlalu halus seperti ini. Nah, karena sudah kurang lebih 15 menit, ini beras ketannya sudah dikukus untuk tahap pertama, setengah matang, bisa kita matikan kompornya dan kita bisa angkat. Nah, selanjutnya ini adalah proses yang paling penting untuk menghasilkan tape ketan yang manis dan berair, yaitu proses mencuci ketannya. Ini adalah ketan yang sudah kita kukus tahap pertama, yang kita kukus setengah matang tadi ya. Jadi selanjutnya ini kita keluarkan dari kukusan dan kemudian aku cuci dengan mangkok yang sudah aku isi air. Kalian juga bisa mencucinya itu dengan air yang mengalir. Nah, ini harus dicuci berulang-ulang, diganti air, diganti wadah seperti itu seterusnya hingga nanti ketannya itu tidak licin lagi. Itu menandakan bahwa ketannya itu sudah hilang atau berkurang lendirnya. Jadi teman-teman silakan sesuaikan proses pencucian ini berapa kali itu, disesuaikan dengan banyaknya ketan yang digunakan. Kalau aku karena menggunakan 700 gram, ini aku cuci sekitar 6 kali aja itu udah cukup. Sampai keset ya, jadi udah nggak licin lagi. Setelah dicuci ulang sekitar 6 kali, kemudian ini sudah keset, kemudian aku tiriskan. Selanjutnya kita akan melakukan proses pengukusan yang kedua. Ini kukusan yang tadi aku tambahkan air, kemudian aku akan tutup dan biarkan hingga mendidih kembali. Setelah kukusannya mendidih, selanjutnya ini sudah aku tiriskan tadi ya, ketan yang sudah dicuci. Selanjutnya ini kita kukus, langsung kita kukus semuanya. Sama seperti proses pengukusan yang pertama, api yang digunakan adalah api sedang. Kemudian kita kukus kurang lebih 15 menit aja. Setelah kurang lebih 15 menit, ini ketannya udah selesai proses pengukusan yang kedua. Kemudian selanjutnya matikan apinya dan kita angkat. Setelah itu ketannya bisa kita keluarkan dari kukusan dan ini aku gunakan tampi plastik yang besar supaya langsung muat untuk semua ketannya. Selanjutnya ini diratakan ke semua permukaan tampinya hingga benar-benar tipis. Karena nanti untuk memudahkan saat proses penambahan raginya.
Selanjutnya, kalau sudah, ini kita biarkan sekitar 20-30 menit atau hingga ketannya ini benar-benar dingin ya. Baru kemudian bisa proses penambahan raginya. Oke, selanjutnya ini adalah proses pemberian ragi. Ini aku gunakan saringan untuk memudahkan proses pemberian raginya. Nah, untuk 2 keping tadi nggak perlu digunakan semuanya. Ini serata mungkin di bagian atasnya, nggak perlu kalian aduk ya. Jadi, kalau sudah rata, bisa langsung kita bentuk atau kita masukkan ke dalam wadah yang kita punya. Selanjutnya, ini ketannya bisa kita langsung masukkan ke dalam toples, wadah plastik, atau wadah tertentu yang kalian inginkan. Kalau kalian mau jual, kalian bisa bentuk bulat-bulat seperti ini, kemudian kalian bisa masukkan ke dalam cup-cup kecil, supaya memudahkan untuk penentuan harga dan jumlah yang kita masukkan ke dalam cup-cup tersebut. Dan teman-teman, ini sudah selesai aku bentuk bulat-bulat, kemudian aku beri sedikit aja di bagian atas bulat-bulatan ini dengan ragi. Ingat ya teman-teman, dikit-dikit aja. Selanjutnya, ini kita tutup wadahnya. Nah teman-teman, untuk sisanya tadi, selain yang aku bulat-bulatkan, ini aku masukkan ke dalam wadah kaca. Ini ada sebanyak 3. Dan selanjutnya ini akan kita diamkan dulu ya. Nah, ini adalah tape ketan yang sudah aku diamkan sekitar kurang lebih 24 jam. Jadi sudah mulai berair, tapi airnya itu masih sedikit dan sepertinya volumenya itu kayak menyusut gitu ya, karena tadi kan aku isinya penuh, dia udah mulai turun. Nah, selanjutnya ini adalah yang sudah didiamkan sekitar 2 hari atau 48 jam. Airnya udah semakin banyak dan ini ketika aku sudah coba itu rasanya udah manis, apalagi jika dibiarkan lebih dari 2 hari itu rasanya akan semakin manis dan semakin mantap. Oke teman-teman, demikian aja untuk video kali ini. Makasih udah nonton videoku dari awal hingga akhir tanpa skip. Kemudian bagi yang belum subscribe ke channelku, silahkan kalian subscribe dulu dan aktifkan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Teman-teman, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.